Selamat datang kembali di sesi telaah kita. Hari ini kita bakal menyelami materi yang Anda bagikan nih tentang jantung peradaban modern kita, kesehatan masyarakat. Ya, Sumber-sumber ini kayaknya membawa kita dalam perjalanan seru ya, menelusuri terobosan-terobosan kunci, dari praktik kuno sampai teknologi paling baru, yang secara fundamental mengubah cara kita hidup, gitu kan. betul. Kita nggak cuma lihat apa temuannya, tapi juga mau bongkar gimana inovasi ini bisa lahir. Seringkali kan jalannya berliku ya, penuh kebetulan, ada debat sengit, terus kegigihan yang luar biasa juga. Siap nih kita lihat gimana kita bisa sampai di titik sekarang dalam menjaga kesehatan bareng-bareng. Tentu saja, fokus kita kali ini memang lebih ke proses di balik layar inovasi kesehatan itu sendiri. Seperti yang tergambar jelas lah ya di materi Anda, kemajuan itu jarang banget jalannya lurus. Ada faktor keberuntungan yang kadang nggak terduga. Ada perjuangan individu yang mungkin terlupakan, gitu melawan arus. Dan seringkali ya itu, ada penolakan kuat, baik dari masyarakat atau dari pihak berwenang pada masanya. Mari kita coba bedah beberapa contoh paling menarik dari sumber ini. Oke, sip. Kita mulai dari medan perang klasik nih, melawan penyakit menular. Yang dulu itu kan mematikan banget ya. Sumber Anda menyoroti langkah awal yang menarik, kayak praktik inokulasi cacar. Saya jadi ingat cerita Lady Mary Wortley Montagu itu. Oh iya, yang belajar dari Kesultanan Utsmaniyah itu ya. Betul. Terus tentu saja Edward Jenner dan vaksinasinya yang pakai cacar sapi itu. Nah, persis. Kisah Jenner ini langsung nunjukin salah satu pola kunci nih, yang nanti bakal sering kita lihat. Inovasi besar itu seringkali bukan lompatan tunggal, tapi semacam evolusi bertahap gitu. Materi Anda kan menggarisbawahi itu, kalau Jenner itu sebenarnya membangun di atas praktek dan pengetahuan yang udah ada sebelumnya. Semacam kearifan lokal gitulah. Jadi nggak nemuin sendiri dari nol ya? Ya, peran besarnya itu lebih ke mempopulerkan, terus mengujinya secara lebih sistematis. Sampai bisa meyakinkan tokoh sekelas Napoleon. Padahal kan Napoleon lagi musuhan sama Inggris waktu itu. Tapi dia mau adopsi vaksinasi buat tentaranya. Wah iya juga ya. Hasil akhirnya seperti yang dicatat sumber Anda, sampai nyebutin nama penderita terakhirnya segala. Rahima Banu dan Ali Mauma Alin. Itu jadi pencapaian luar biasa. Pemberantasan total cacar secara global. Bukti kekuatan kumulatif dari sebuah ide. Terus ada Louis Pasteur. Sumber Anda nyinggung soal peran keberuntungan atau serendipity ya dalam penemuan vaksin kolera ayam. Gimana ceritanya tuh? Nah, itu contoh klasik gimana kebetulan bisa buka pintu pemahaman baru. Diceritain di sumber Anda, ada kultur bakteri kolera ayam yang, nggak sengaja dibiarin menua pas liburan musim panas. Pas disuntikin lagi ke ayam, bukannya bikin sakit, malah ngasih kekebalan. Aneh kan? Oh gitu ceritanya. Iya. Insiden ini bantu Pasteur buat paham mekanismenya. Jadi dia ngerti kalau patogen yang dilemahkan itu bisa memicu respons imun. Ini lompatan konsep yang penting banget. Dari cuma tahu bahwa sesuatu bekerja, kayak mungkin Jenner, jadi paham mengapa itu bekerja. Ini menegaskan pola lain. Sains itu kadang ikutin praktik atau teknologi yang udah ada duluan. Berusaha ngejelasin apa yang secara empiris udah terbukti berhasil. Gitu. Menarik banget ya peran keberuntungan ini. Oke, kita pindah ke pilar kesehatan masyarakat lainnya nih, yang vital banget, air bersih. Sumber Anda ngangkat kasus drama di Jersey City, New Jersey tahun 1908. Ada tokoh namanya Dr. John Leal. Katanya dia ngambil langkah kontroversial banget ya. Iya, Leal ini bikin keputusan nekat. Dan kayaknya sih tanpa izin penuh gitu. Dia nambahin klorida kapur, semacam disinfektan lah, ke sistem pasokan air kota. Wah, Bisa dibayangin kan reaksi publik waktu itu? Sumbernya nyebut banyak yang nentang keras, nganggapnya menjijikan. Konteksnya saat itu angka kematian akibat tifoid tinggi banget. Soalnya air sungai tercemar limbah. Padahal udah macam-macam upaya pembersihan sama penyaringan. terus gimana nasib si Leal? Nah, di pengadilan yang uji tindakannya, Leal dengan berani mempertahankan keputusannya. Malah bilang, air Jersey City jadi yang teraman di dunia. Dan ternyata, hakim memenangkan perusahaan air berkat argumen Leal itu. Ini jadi tonggak sejarah penting di Amerika. Saya jadi mikir ide se-ekstrim itu, nambahin bahan kimia ke air minum publik, pasti nggak muncul gitu aja dari Leal kan ya? Sumber Anda ngasih petunjuk nggak soal asal-usulnya? Pertanyaan bagus. Dan ini nunjukin lagi sifat evolusioner inovasi. Materi Anda melacak jejaknya ke belakang. Leal sendiri katanya terinspirasi eksperimen serupa di Lincoln, Inggris, oleh Dr. Alexander Houston,
buat ngatasin wabah tifoid juga. Tapi idenya ternyata udah ada lebih lama lagi. Ada Vincent Nesfield di India tahun 1903, dia publikasiin penggunaan klorin cair. Terus sebelumnya lagi, Dr. Sims Woodhead di Maidstone, Inggris, tahun 1897, udah pakai larutan klorida kapur pasca wabah tifoid. Bahkan lebih jauh lagi ke belakang, pas wabah kolera London 1854 yang diselidiki Dr. John Snow itu, klorida kapur udah dipakai di jalanan. Tapi pemahamannya beda dong waktu itu, masih nyambungnya ke teori miasma atau udara buruk kan? Tepat sekali. Ironisnya gitu, penggunaan awal klorida kapur di London itu didorong teori miasma yang keliru. Tujuannya buat ngilangin bau busuk yang dianggap penyebab penyakit, bukan spesifik targeting kuman di air. Jadi, ide klorinasi ini berkembang lewat jalur yang berliku ya. Kadang didorong pemahaman yang salah sebelum akhirnya diterapkan dengan dasar ilmiah yang lebih kuat sama leal. Rumit juga ya perjalanannya. Iya. Ini menunjukkan gimana sebuah solusi bisa matang pelan-pelan, dan betapa seringnya ada resistensi atau penolakan terhadap hal baru yang nantang norma, biarpun itu tujuannya buat kesehatan publik. Memahami pola resistensi historis ini penting bagi Anda, karena kita bisa lihat gemanya dalam perdebatan inovasi kesehatan sekarang ini. Sungguh perjalanan yang nggak terduga ya. Nah, dari resistensi publik, kita pindah ke tantangan lain nih. Resistensi ilmiah terhadap metode baru. Kayak yang dihadapi dua sosok inspiratif di sumber Anda, Pearl Kendrick dan Grace Eldering, dalam perjuangan mereka lawan batu kerijan atau pertusis. Wah, iya. Kisah Kendrick dan Eldering ini luar biasa sih. Pertusis itu kan pembunuh utama anak-anak di AS tahun 1920-an, dan vaksin yang ada waktu itu, nggak efektif sama sekali. Nah, mereka berdua ini menariknya latar belakangnya guru loh, bukan peneliti murni awalnya. Terus mereka terjun ke dunia riset. Yang menonjol dari mereka, seperti dirinci di materi Anda, itu kegigihan dan ketelitian metode risetnya. Benar-benar teliti. Gimana tuh metode mereka? Mereka ngerancang dan ngelaksanain uji coba lapangan skala besar di Grand Rapids, Michigan. Mulainya tahun 1932. Uji coba ini ngelibatin ribuan anak. Ada kelompok kontrol yang jelas. Standar kayak gitu belum umum loh waktu itu, apalagi dilakuin sama perempuan di bidang yang didominasi pria. Mereka hadapi skeptisisme yang lumayan gede lah. Tapi kerja keras mereka akhirnya diakui kan? Pasti. Betul. Titik baliknya itu pas seorang ahli epidemiologi terkenal, Wade Hampton Frost, datang ngecek langsung metodologi mereka. Dan dia mengakui validitas sama signifikansinya. Terus, ada dukungan tak terduga dari ibu negara, Eleanor Roosevelt. Oh, dari ibu negara? Iya. Kunjungannya ke lab mereka dan kekagumannya sama dedikasi mereka itu bantu buka akses pendanaan lebih lanjut. Akhirnya memungkinkan produksi massal vaksin pertusis yang efektif, yang kemudian diadopsi luas dan secara dramatis nurunin angka kematian. Kisah mereka ini contoh cemerlang gimana inovasi bisa datang dari sumber yang mungkin dianggap di luar arus utama. Dan gimana bukti empiris yang kuat serta dukungan tak terduga bisa jadi kunci buat ngatasin resistensi dari komunitas ilmiah itu sendiri. Oke, sekarang kita sentuh salah satu ikon penemuan medis ya, penisilin. Sumber Anda nyajiin lagi momen klasik Alexander Fleming di bulan Agustus 1928. Katanya ada peran cuaca unik ya di London waktu itu? Benar. Ini contoh lain peran serendipity atau kebetulan yang difasilitasi kondisi tertentu. Sumber Anda ngegambarin gimana periode dingin itu bikin spora jamur penicillium bisa tumbuh di cawan petri yang terkontaminasi nggak sengaja. Terus diikuti periode hangat yang bikin bakteri Staphylococcus tumbuh, kecuali di area sekitar jamur itu. Ada zona bening gitu. Nah, Fleming pas balik dari liburan, ngelihat cawan petri yang gagal ini sebelum dibuang, terus dia nyeletuk kata-kata terkenalnya itu. Itu lucu. Momen lucu yang ngubah dunia ya. Tapi perjalanannya nggak instan kan? Sama sekali nggak. Ini poin krusial yang ditekankan sumber Anda. Butuh lebih dari 12 tahun buat ngubah pengamatan Fleming jadi obat praktis. Lama juga ya 12 tahun. Kenapa tuh? Ada beberapa faktor penghambat. Termasuk pengaruh mentornya, Sir Almroth Wright, yang dijuluki Sir Almus Wright. Dia ini sangat fokus ke terapi vaksin dan agak skeptis sama kimia. Tantangan utamanya sih teknis.
Murniin, menstabilkan, sama produksi penisilin dalam jumlah besar itu susah banget. Ini baru berhasil dipecahin sama tim Howard Florey dan Ernst Chain di Oxford pas Perang Dunia II. Didorong kebutuhan mendesak pas perang. Jadi ini ilustrasi sempurna ya, bedanya antara penemuan sama inovasi. Tepat sekali. Fleming itu sang penemu, orang pertama yang ngamatin fenomena alamiah itu. Tapi Florey, Chain, dan tim mereka lah yang melakukan inovasi. Mereka ngembangin proses manufaktur, pengujian klinis, aplikasi praktisnya. Yang akhirnya bikin penisilin bisa nyelamatin jutaan nyawa. Ini pelajaran penting. Penemuan seringkali butuh upaya rekayasa dan pengembangan yang signifikan, biar benar-benar jadi inovasi yang berdampak luas. Oke, beralih ke ancaman lain yang masih relevan banget nih, terutama di daerah tropis, malaria. Sumber Anda nyeritain eksperimen menarik di Burkina Faso tahun 1983. Pakai kelambu berinsektisida. Apa yang bikin unik? Eksperimen kolaboratif ini seperti dijelasin di materi Anda sama Dariet dan Carnivale, pakai kelambu yang dicelup insektisida permetrin. Keunikannya, mereka sengaja ngelubangin sebagian kelambunya, baik yang dikasih insektisida maupun yang enggak. Oh iya, wah sengaja dilubangin buat apa tuh? Nah, itu dia. Tujuannya buat nguji, efek utamanya itu dari insektisidanya sendiri atau cuma dari penghalang fisik kelambunya. Hasilnya ternyata ngejutin, bahkan buat penelitinya sendiri. Kelambu berinsektisida, bahkan yang bolong-bolong, itu secara signifikan ngurangin jumlah nyamuk yang masuk ke gubuk, sekitar 70% kurangnya. Terus, bikin nyamuk keluar lebih cepat. Dan yang paling penting, ngurangin tingkat gigitan atau engorgement rate secara drastis. Artinya zat kimianya itu yang aktif kerja ngusir atau bunuh nyamuk ya? Bukan cuma jaringnya doang? Persis. Ini nunjukin kekuatan insektisida dalam mengganggu perilaku nyamuk. Melampaui fungsi penghalang fisik. Kelambu berinsektisida jadi contoh inovasi teknologi sederhana, cuma nyelupin kelambu doang kan? Tapi ternyata dampaknya luar biasa besar dalam pengendalian malaria global. Kadang solusi paling efektif itu nggak harus yang paling canggih ya. Setuju. Nah, dari teknologi sederhana, kita lompat ke inovasi modern yang penuh perdebatan nih, vaping atau rokok elektronik. Sumber Anda membingkainya dalam konteks pengurangan bahaya atau harm reduction. Gimana tuh maksudnya? Iya, penemunya Hon Lik, seorang ahli kimia Tiongkok, katanya termotivasi oleh pengalamannya sebagai perokok berat, plus ayahnya meninggal karena kanker paru. Kemajuan dalam miniaturisasi elektronik juga jadi faktor kunci yang memungkinkan alat ini dibikin. Tapi aspek yang paling disorot di materi Anda bukan cuma teknologinya sih, tapi lebih ke gimana adopsi dan regulasinya itu beda-beda di tiap tempat. Oh gitu, contohnya gimana? Di Inggris misalnya, ada dukungan dari unit nudge. Itu unit yang pakai prinsip psikologi perilaku buat dorong pilihan yang lebih baik. Tokohnya kayak Rory Sutherland dan David Halpern gitu. Mereka mendorong vaping jadi alternatif yang potensinya lebih rendah resiko dibanding rokok bakar. Pendekatan ini mirip strategi harm reduction lain, kayak jarum suntik bersih, atau ya itu tadi, klorinasi air yang kita bahas. Dan ini beda ya sama pendekatan di tempat lain kayak di Amerika Serikat misalnya. Iya, kontras banget. Di AS, kecenderungannya lebih ke arah pembatasan ketat atau bahkan pelarangan. Nah, sumber Anda berargumen kalau ini malah bisa nimbulin masalah baru, kayak pasar gelap produk ilegal yang bahaya. Kasus kontaminasi THC atau vitamin E asetat itu jadi contohnya. Iya ya. Selain itu, sama kayak inovasi sebelumnya, vaping ini hadapi resistensi dari berbagai pihak. Industri tembakau tradisional, industri farmasi yang jual produk berhenti merokok lain, terus sebagian kelompok kesehatan masyarakat juga yang khawatir efek jangka panjang atau penormalan nikotin. Sumber Anda bahkan nyamain resistensi ini sama yang dulu pernah dihadapi kopi loh di masa lalu. Wah, kopi juga pernah ditentang ya? Iya, ini nunjukin pola resistensi terhadap disrupsi yang kayaknya terus berulang gitu. Jadi setelah kita jelajahi berbagai kisah ini ya, dari cacar sampai vaping, apa nih benang merah utamanya yang bisa kita tarik? Tentang gimana inovasi kesehatan masyarakat ini terjadi berdasarkan materi yang Anda bagi. Jelas bukan jalan yang mulus ya, kayaknya. Memang nggak mulus sama sekali. Sumber-sumber ini secara konsisten menyoroti beberapa pola kunci yang menarik. Yang udah kita singgung juga sih sepanjang diskusi tadi. Pertama, inovasi itu seringkali sifatnya gradual. Bangun di atas fondasi yang udah ada, nggak muncul dari ruang hampa.
Contohnya tadi vaksinasi, klorinasi. Oke. Kedua, peran kebetulan atau serendipity itu nggak bisa diabaikan. Kayak kasus Pastor sama Fleming. Penemuan tak terduga sering muncul. Iya, keberuntungan ya. Ketiga, kegigihan dalam riset dan pengujian yang ketat itu krusial banget. Buat buktiin efektivitas dan ngatasin skeptisisme. Kayak yang ditunjukin Kendrick dan Eldering. Dan tentu saja resistensi yang hampir selalu muncul itu. Nah, itu poin keempat yang kentara banget. Hampir tiap inovasi signifikan itu hadapi resistensi. Entah dari publik, institusi, atau kepentingan ekonomi. Klorinasi, kopi di masa lalu, sampai vaping itu contohnya. Kelima, pentingnya bedain antara penemuan awal sama inovasi yang bikin sesuatu bisa digunain luas. Kisah penisilin tadi, contoh utamanya. Betul, beda ya penemu sama inovatornya. Terakhir, konteks dan kesiapan zaman itu sangat nentuin. Ide brilian sekalipun bisa gagal kalau diluncurin pas waktu atau lingkungan yang belum siap nerima. Oke, jadi dari pembahasan mendalam kita hari ini, jelas banget ya, kemajuan besar dalam menjaga kesehatan kita bersama itu lahir dari proses yang rumit. Penuh ketidakpastian, sering ditentang, tapi ujung-ujungnya bisa bawa perubahan besar buat kehidupan manusia. Ya, mungkin sebagai penutup, ada satu hal yang menarik buat Anda renungkan lebih lanjut nih. Mengingat pola resistensi historis yang terus berulang ini, sumber Anda kan nyatet contoh dari kopi, margarin, sampai bioteknologi. Gimana ya kita di masa depan? Bisa menyeimbangkan antara kehati-hatian dan regulasi yang perlu dengan urgensi buat dorong inovasi. Apalagi kalau hadapi krisis kesehatan baru yang butuh solusi cepat. Pola penolakan terhadap hal baru ini kayaknya melekat banget ya. Mungkin dengan memahami sejarah gimana inovasi-inovasi sebelumnya berhasil ngatasin resistensi, kita bisa lebih siap navigasi tantangan serupa, yang pasti bakal datang lagi sih.